Nah, shalom. Wah, luar biasa ya, banyak sekali nih, puji Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk pelayan-pelayan kita. Malam ini saya juga menyapa untuk saudara-saudara kita yang ikut lewat live channel ya dari grup RCTI ya. Ini disiarkan langsung ya, puji Tuhan. Kalau minggu malam jam 9 itu siaran ulang, saudara ya. Dari salah satu khotbah saya besok. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara, saya percaya ya malam hari ini apa yang nanti menurut saudara tidak bisa, Yesus jadikan bisa. Oh, ini tidak mungkin Pak Sam. Pasti itu akan terjadi. Ya, saya akan bawa dulu saudara ini menjadi 4 ciri. Saya ingin semua jemaat Betani Yestoya memiliki 4 ciri ini. Ya, yang pertama bangga jadi jemaat dan pelayan di gereja Betani Yestoya. Ya, apa yang pertama saudara? Bangga. Saya kalau ketemu teman saya, kamu kerja di mana? Dia nyebut bank besar. Bangga ya. Tapi saya ketemu teman saya lagi, dia di bank yang tidak banyak dikenal. Wis ojo wis izin aku. Tidak ada kebanggaan. Jadi tidak bisa menghargai, tidak bisa menghormati, tidak ada rasa semangat. Tapi kalau bangga, wah saudara akan menghargai ya. Saudara bangga jadi jemaat Betani Yestoya? Ya, puji Tuhan. Yang kedua ya, cirinya suka berkorban, suka memberi. Ya, suka memberi berkorban bukan cuma ngasih uang, tapi gimana saudara suka melayani, mendoakan, ya, menolong orang lain. Itu ciri gereja kita. Gereja kita bangun, ya ini puji Tuhan besok Selasa ngecor lantai 9, zona 2. Ya, kalau saya ditanya, Pak Sam, bangun gereja ya? Iya, yo layak lah. Wong jemaatmu itu suka berkorban. Ya, puji Tuhan, saudara ya. Yang ketiga, kuat di Komsel. Kita punya namanya Yestoya Family Altar. Kita punya Komsel, ya ini akar rumput istilah saya ya. Ini keluarga kecil rohani kita harus kuat. Kenapa? Kalau Komsel kita, YFA kita kuat, gereja kita pasti kuat. Ya, baru yang terakhir kita selalu mengandalkan Roh Kudus. Makanya kita terus menyembah, memuji, minta dipenuhi Roh Kudus. Kenapa? Karena nanti Roh Kudus yang bisa nolong saudara. Roh Kudus yang mengadakan mujizat buat kita. Roh Kudus yang membuat kita bisa beriman kuat sama Dia. Dan Roh Kudus yang akan mengadakan terus keajaiban-keajaiban. Nah, hari ini saya ingin bicara dari salah satu iman. Iman banyak cabangnya, ya seperti doa itu banyak cabangnya. Doa dengan meminta, ya, ini contohnya ya. Yesus bilang apa? Kamu minta apa aja, asal kamu percaya itu terjadi maka itu akan terjadi. Doa dengan ucapan syukur. Jadi waktu saudara bersyukur, terima kasih Tuhan. Belum terjadi tapi saudara sudah berterima kasih. Nah itu cabangnya doa. Ada lagi doa dengan pujian dan penyembahan. Paulus dan Silas, dia memuji menyembah Tuhan. Lewat doanya ini terjadi pertolongan Tuhan. Nah hari ini saya ingin bicara tentang kata-kata iman. Ya, jadi iman nanti diperkatakan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa mengerti firman Tuhan ini, baru nanti mempercayai terus melakukan. Ya, supaya kita nanti tidak usah lagi di pikiran kita berdebat. Apa benar ini, apa enggak. Ya, kemarin saya lewat Jalan Darmo di Surabaya, ada gambar becak dicoret ya. Kapan itu ada gambar becak ini dicoret, tukang becaknya ngebut masuk ya. Waduh, saudara melawan arus ya, diuber sama polisi. Terus Pak polisinya bilang gini, berhenti Jak. Ya, gak lihat ya matanya. Kalau becak tidak boleh masuk. Ya, tukang becaknya bilang apa? Pak polisi jangan marah terus. Itu kan gambar becaknya itu kan gak ada penumpangnya. Kalau ini kan ada 2 kata ya. Oh gak kena ini kata ya. Nah banyak anak Tuhan kayak gini ya. Wah kayak nenek ngurungan firman. Yes, oke. Boleh apa? Bola 5 apa? Ya tidak boleh ya. Karena kita harus mengerti, terus mempercayai, baru melakukan. Apakah ada kata-kata iman di Alkitab? Ada.
Karena Yesus sendiri yang praktek. Ya, jadi nanti iman itu diperkatakan. Saya sudah kepala 6, jadi kalau bangun pagi, ya, saya teriak. Saya kuat, saya sehat, saya diberkati Tuhan, saya ditolong Tuhan. Nah seperti itu, saya terus memperkatakan. Jangan bangun tidur ngomongnya, aduh ketok loro iki, aduh ketok sakit. Jangan saudara ya. Mari kita lihat dulu lewat satu ayat, Markus 11 ayat 23. Ini yang Yesus katakan. Ya, kita baca bareng ya. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan apa? Ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan apa? Iya. Ini Yesus yang ngomong ya. Oh, saya percaya omongan Yesus. Aku berkata kepadamu kan. Barang siapa ya? Jadi sesungguhnya barang siapa? Jadi tidak ada batasan usia. Saya sampai hari ini masih berstatus guru sekolah minggu. Ya dari dulu saya ngajar usia balita, bawah 5 tahun. Saya lo khotbah tidak pernah lebih 5 menit. Kadang 3 menit. Tidak boleh panjang-panjang, nanti mencret ya. Karena tidak ngerti. Jadi sederhana sekali. Kalau mau cerita Sakius, ini ada namanya Sakius. Ya, ditambahi om aja bingung. Ya wes Sakius. Itu bisa diulang-ulang. Supaya hafal, tapi tidak bisa hafal. Nah nanti kalau mau ngajari makan, ayo matanya ditutup. Cuma bilang, Yesus saya mau makan. Supaya saya sehat, amin. Gitu ya. Jadi saudara jangan pernah meremehkan, biarpun ini anak-anak. Ini kisah nyata. Ya murid saya banyak ngalami pertolongan Tuhan. Mamanya divonis dokter katanya ada kanker. Waktu noni ini pulang masih umur 5 tahun. Mah, tadi di gereja ada Yesus yang bisa nyembuh. Mama cuma gini loh, doa gini loh mah tangannya. Tapi waktu mama diomongi, ada Yesus yang nyembuhkan. Mamanya lo percaya. Noni sing doa ya mah, ayo mah. Yesus mama sakit sembuh no. Amin. Ya namanya anak-anak. Tapi kata-kata ini membuat mamanya saat itu ya maaf ya. Keluarlah penyakit itu dan disembuhkan oleh Tuhan. Wah luar biasa. Saudara-saudara barang siapa, jadi siapa aja. Hari ini katanya firman Tuhan mari kita lihat. Ya, suruh ngomong kepada siapa? Gunung. Hai gunung, ini bahasa Indonesia ya. Beranjaklah, tercampaklah ke laut. Waduh ruwet bahasa Indonesia ini ya, lihat ini. Beranjak, tercampak, enak bahasa Jawa, mecipat. Nah cuma gitu ya. Jadi gampang ya. Lah kalau ini suruh beranjak, tercampak. Katanya firman Tuhan, asal tidak bimbang hatinya tapi pasti. Yaitu percaya. Bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan apa? Terjadi. Jadi ini kata-kata iman. Kalau mau memindahkan gunung tidak usah dibom. Kalau sekarang kan pakai bom. Tidak usah. Ngomong aja. Katanya Yesus ya. Nanti gunung ini akan pindah selama kita percaya. Yesus ini yang praktek. Satu waktu Yesus jalan sama murid-murid. Merasa lapar ya. Tuh ada pohon ara. Banyak buahnya. Pohon ara ini saudara di Israel. Itu pohon salah satu menurut saya yang unik. Dulu di kota Malang yaitu namanya Desa Tumpang. Itu ada buah namanya lengkeng. Ya betul ya. Nah, saudara kalau ya mau lengkeng ini berbuah, kulitnya itu harus dikelupas semua. Kalau tidak dikelupas sampai kapanpun buah ini tidak akan pernah berbuah. Sekarang sudah tidak. Tapi pohon ara ini unik. Kalau mau berbuah, daunnya rontok semua. Kering. Nanti kita lewat ya. Kemarin Maret saya baru pulang dari Israel. Saya lupa itu yang ke-54 atau 55 kali ya. Saya jadi apal pohon ara ini. Kalau sudah kering, banyak orang gini, loh mati kok gak dipotong. Bukan, itu akan keluar buahnya. Nanti buah terakhir keluar, baru daunnya. Jadi di sana orang Yahudi, kalau lihat pohon ara berdaun, oh ada buahnya. Tapi tunggu dulu, tadi saya bilang ini pohon yang unik.
Karena pohon ara ada 2 jenis. Lucu ya. Yang satu bermusim, satunya enggak. Jadi sepanjang waktu berbuah terus. Tapi yang satunya bermusim. Nah yang dilihat Yesus yang bermusim. Ya kalau saudara tidak ke sana, nanti khotbahnya bisa keliru. Yesus ngawur. Oh jelas tidak ada buahnya kok dikutuk. Tidak. Semua orang Yahudi lihat, oh pohon ara ada daunnya. Dia berpikir, oh ini ada buahnya. Karena setelah keluar buah terakhir, langsung daun. Tapi kita harus dekat, lihat lagi. Ini yang bermusim apa enggak? Ternyata yang didekati Yesus yang bermusim. Itu belum musimnya. Jadi Yesus cuma bilang gini ya, kamu tidak ada lagi yang makan buahmu. Kalau bahasa kita ya kering. Wah ini orang Jawa Timur ngomongnya kasar ya, mate. Gitu ya. Itu langsung kering. Yesus pernah tertidur, ya memang sengaja tidur di perahu, di kapal. Badai datang, gelombang datang. Katanya murid-murid biasalah seperti ini. Tapi hari itu tidak biasa. Terlalu luar biasa badainya. Nanti dalam kehidupan kita juga ya. Ada banyak badai-badai yang biasa. Tapi ada saatnya, wah ini gak biasa. Saudara baru ingat ada Yesus. Dibangun, Yesus ini kita mau mati. Mau binasa. Yesus loh cuma berdiri. Dia tidak berdebat sama murid-murid. Cuma bilang apa? Diam, tenanglah. Shh, langsung diam. Coba kalau kita di sana ya. Mungkin kita langsung gini. Oh ya. Saudara saya mau tanya sama saudara. Tadi ayat yang kita baca. Gunung. Saya sudah cerita pohon ara. Badai yang namanya angin sama gelombang. Punya telinga? Enggak. Kok bisa mendengar omongannya Yesus? Kering. Seret kering. Diam. Tenanglah. Shh, langsung diam. Loh, mereka tidak punya telinga. Jemaat berapa telinga? 2. Tapi kok angel tuturannya ya. Tapi di sini tidak puji Tuhan ya. Saudara, ada lagunya lagi. Kata-kata iman ini. Lagunya ya. Yang lemah berkata, yang miskin berkata, ku kaya. Nah itu kan kata-kata iman. Mari kita akan lihat bagaimana tokoh ini, mungkin saudara dan saya ngalami seperti tokoh ini. Dihina habis-habisan. Saudara kandungnya meremehkan. Sampai rajanya pun meremehkan. Pasti gak bisa kamu. Pasti gak bisa. Ada saudara hari ini nanti yang berbisnis. Saudara yang bekerja. Gak bisa. Gak mungkin. Biar orang mau meremehkan. Tapi waktu kata-kata iman diperkatakan. Terjadilah pertolongan Tuhan. Mari kita baca ya. 1 Samuel 17 ayat 45 dan 46. Nah ini ya. Bagaimana Daud waktu mau melawan Goliat. Jadi saudara dia datang, ya Daud umur 17. Sapiro ototnya ya. Goliat ini di Filistin ada 5. Yang Goliat ada kembar 2. Kembarannya itu jarinya 6. 6, 6, 6, 24. Tidak bisa jadi guru matematika, keliru kabeh ya. Nanti nek matematika jadi guru 5 tambah 5. Muridnya bilang apa? 12 ya. Nah saudara, itu tingginya 3,4 meter. Wah saya tidak bayangkan ya. Saya pernah satu hotel sama grupnya basket Harlem Globetrotters. 2 meter 12. Lah lift itu tidak tahu berapa ya. Dia rupanya main HP gini, saya sudah di dalam. Main HP gak ketok, jeduk. Saya mau ketawa takut ngamuk. Gak ketawa ya lucu ya. Saya tanya berapa tingginya? 2,12. Saya lo 173. Lah nek 3,4 lo 2 kali. Lah Daud enggak tahu tingginya berapa sih umur 17. Coba depan-depan koyo orang mau tinju konferensi pers. Pasti Daud nek ngomong bek Goliat ngene ya. Kate apa kon gol. Ya. Oh iya. Enggak berimbang. Tapi saudara mari kita lihat setelah proses bagaimana Daud dihina, disuruh pulang, diremehkan. Saudara kandungnya loh. Gak bisa. Wis kamu cokai masalah di sini. Semua sampai ke Raja Saul bilang apa? Kamu gak bisa. Kamu sih terlalu muda. Dia wis biasa di medan perang. Mari kita baca ayat ini ya. Nah ini kata-kata imannya Daud. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan apa? Pedang, tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama siapa? Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu.
Dia mulai bilang, saya bawa nama Tuhan. Mari kita lihat ayat 46. Hari ini juga, ini loh saudara, kata-kata imannya. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan kau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Lihat kata ini lagi apa? Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu apa? Bahwa Israel mempunyai apa? Lihat kata-kata imannya Daud. Hari ini. Punya kepastian ya. Gak takut ini. Daud, coba kalau saudara ada di sana dengar no ya. Mungkin saudara nekat hari ini. Hari ini loh. Pasti kamu mati. Ini kata-kata iman. Daud mempercayai. Ini kata-kata iman. Kalau bukan kata-kata iman pasti ngomongnya lain. Hari ini kamu mati. Nek hari ini seminggu mana. Nek seminggu nih mati dewe kon. Ya itu bukan kata-kata iman, itu tonggone, kata-kata imin. Ya, tapi saudara hari ini kita harus mulai memperkatakan. Kenapa Daud berani memperkatakan kata-kata iman? Dia tahu dan dia sudah ngalami. Saudara makanya pentingnya kita mengalami sendiri dengan Yesus. Saya berdoa semua jemaat Betani Estoy, juga para pemirsa yang ada di live channel. Harus mengalami sendiri pengalaman dengan Yesus. Saya ngalami. Nah dari pengalaman itulah saudara akan belajar untuk memperkatakan kata-kata ini. Kalau saudara sudah pernah sakit dan Yesus sembuhkan, nanti satu waktu saudara sakit. Saudara akan mulai bisa berkata, oh saya pasti sembuh. Kenapa? Saya sudah punya pengalaman. Saya punya pengalaman, pernah sakit disembuhkan Tuhan Yesus. Daud juga, dia sudah berapa kali singa beruang macan, dia kalahkan. Dia punya pengalaman dengan Yesus. Jadi yang pertama kata-kata iman ini bisa diucapkan. Waktu saudara dan saya sudah mengalami. Bagaimana Yesus itu ajaib buat kita. Mari kita akan mengalami sendiri. Ya, kenapa saya berani bangun gereja 10 lantai. Ya, 90 kali 60 meter. 5.400 meter. Saya punya pengalaman bangun kampus. Hari ini kampus kita ya 2 hari mulai kemarin sama hari ini diakreditasi. Jadi saya berapa hari ya belajar karena saya rektornya ditanya ya apa visi misinya dan lain sebagainya ya program-programnya apa. Nah waktu kita bangun kampus 3 lantai kampus kita ya saudara itu saya sendirian. Aduh saya gini Tuhan enggak kuat Tuhan. Enggak kuat kita berjuang enggak kuat. Ya karena sendirian tapi Tuhan kuat terus. Nah sekarang kita bangun, saya sudah punya pengalaman. Dan bareng jemaat, ribuan jemaat kita. Sekarang saya tambah berani, ayo wes, hajar terus. Kenapa? Karena saya punya pengalaman dengan Yesus. Jadi saudara penting kita punya pengalaman. Yang kedua, kenapa kita nanti memperkatakan kata-kata iman. Mari kita baca ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Ayat terakhir ya. Jadi saudara hari ini harus alami sendiri ya. Semua khotbah saya sudah saya alami. Kalau saya belum mengalami, tidak akan pernah saya khotbahkan. Masih ada beberapa ayat yang saya tulis karena belum saya ngalami. Tapi kalau saya sudah ngalami, saya khotbahkan. Kenapa? Karena saya sudah ngalami. Wah enak mantep, pasti bener wis. Ya kenapa? Karena saya sudah ngalami. Ayo kita baca ayat yang disukai jemaat ini ya. Ayat terakhir, Markus 5 ayat 25 sampai 29. Adalah di situ seorang apa? Yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Jadi dia lagi ngalami pendarahan sudah 12 tahun. Ya maaf di sini banyak wanita, ibu-ibu ya ada 1 bulan mereka ya menstruasi mengeluarkan darah. Ada yang sakit, ada yang enggak. Anak saya perempuan 2, kadang yang 1 itu katanya orang Jawa kedilepan. Ya, nanti kurang 3 hari mau main sakit mah. Sakit pak gitu ya. Jadi saudara ini 12 tahun terus mengeluarkan darah. Saya enggak tahu kondisinya. Enggak ada nama, cuma perempuan saja ya. Karena budaya di Israel ya perempuan enggak masuk hitungan, laki yang masuk itu. Banyak perempuan hebat tidak ada nama ya. Padahal menurut saya dahsyat ya, janda Sarfat. Bayangkan saudara di tengah-tengah kekeringan dia bisa hidup sekeluarga.
perempuan Sunem. Ya, kemudian minyak seorang janda. Ibu yang bungkuk 18 tahun. Bayang 18 tahun lo bungkuk. Ketemu Yesus cuma dipegang lo. Langsung iso ngadep. Saya tidak tahu ya apa bunyinya. Apa kretek. Oh, ini ajaib loh. Termasuk perempuan ini. 12 tahun. Wah hebat ya. Memang menurut medis wanita itu lebih tahan sakit. Nek orang laki, waduh, nek sakit itu kemenyek ya. Iya sungguh nanti saudara di rumah ada orang laki sakit lihat. Lah bengak-bengok, aduh. Engko ketok sate lewat tuku sate, rawon, soto ya. Tapi nek perempuan sakit diam ya. Kok bisa ya? Dulu mama saya itu sakit loh, saya tahu. Loh mama kan sakit kok sih masak nasi goreng buat anak-anak. Loh siapa sih sakit? Oh mama ini loh sakit. Nek perempuan sakit diem. Ya, enggak dirasakan. Cuma moro-moro mati ya. Nah ini saya enggak enak ya. Nah ini sudah ya. Ya luar biasa wanita ini ya. Makanya seiring saya bilang, mungkin cuma negara kita yang sangat menyanjung wanita. Saya sudah ke beberapa negara. Gambar wanita nyetir mobil loh dicoret. Jadi wanita tidak boleh nyetir. Di kita sudah pernah ada presiden wanita. Wah di Indonesia ini luar biasa ya. Sampai atribut-atribut itu membuktikan wanita di sini. Semuanya disanjung. Kota yang besar disebut apa? Oh iya, kok enggak bapak kota? Ya saya heran ya. Bilang hebat pakai apa ini? Lah iya jempol ini apa? Iya lu enggak ono bapak jari ini. Iya, negeri kita aja disebut titik-titik pertiwi. Loh iya, kok enggak bapak pertiwa? Loh iya kan? Saya kira hebat ya. Kepala pemerintahan kabupaten disebut apa? Iya, biarpun laki enggak boleh nanti yang meresmikan Pak Pati. Oh salah saudara ya. Sampai kapal besar itu loh disebut Mother apa? Duh, Mother Fresh. Apa Pak? Ya, Mother apa? Tika? Iya, ini soalnya ahli kapal. Betul ya? Iya, kapal induk. Induk kan wedok. Saya gini, hebat ya. Kok apa di porong wanita ya. Sampai lagu pun kasih ibu kepada beta. Tak terhingga apa? Hanya iya, kasih ibu sepanjang masa, sepanjang jalan. Kasih bapak sepanjang apa? Isin aku. Coba kayaknya kayak mangga ya. Sepanjang gala ya. Nah, jadi semua di porong wanita ya wis puji Tuhan. Cuma situ orang laki disisai ya. Waktu ngomong apa? Gak papa, ya itu wis. Coba diganti gak mama nanti tutup buku ya. Nah ini kita lihat wanita ini 12 tahun lagi menderita. Nah di Israel itu banyak yang disebut najis. Kena kusta, najis. Wanita meleleh, najis. Kalau jalan harus teriak. Ada jarak sekitar 2 meter ya, supaya tidak kena. Kalau kena, panjang ceritanya. Harus ke imam, dicek lagi apa nular enggak. Waduh macam-macam untuk tahir. Jadi harus jalan ngomong ya. Najis, najis, najis gitu. Kalau siang boleh masuk kota. Kalau malam di pinggiran kota tidurnya. Kalau malam ini pinggiran kotanya Karangploso, itu ya Karanglo, ya malam harus tidur di sana, pisah sama keluarga. Kalau siang boleh masuk. Saudara, ini bukan hanya menderita fisik, batinnya juga. Ada saudara hari ini yang luar biasa. Saya menderita Pak, dihina. Sudah kere miskin, dihina lagi. Nggak apa-apa. Nanti Yesus akan nolong kita lewat salah satunya kata-kata iman. Mari kita lihat ayat 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai apa? Iya kalau sekarang dokter ya. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaan makin apa? Iya orang berobat pasti ingin sembuh. Ini keluar uang banyak semakin parah. Ini yang terjadi. Ya dulu tabib mungkin sekarang namanya alternatif gitu ya. Kalau saya ngomong tabib alternatif gini saya seneng ya cerita ini. Ada 2 ruko saudara ya. Yang satu singse buka praktek, satunya alternatif. Nah ini tabib. Laris yang alternatif. Karena apa? Bayarnya sesukanya. Yang singse gak payu ya. Terus singse gini, apa cara payu? Pasang spanduk. Berobat di tempat ini. Kalau tidak sembuh, uang kembali 30 kali lipat. Wah mulai tanya ini pasien-pasien yang di alternatif. Singse sekali periksa berapa? 100.000. Kalau tidak sembuh balik 3 juta. Benar iya, wah pasiennya alternatif
pasien tapi entek ngali kabeh Saudara. Terus katanya sing alternatif ini ya, tabib wah awas kon. Sesuk aku gak kerja wis mulai besok. Pura-pura sakit lumayan tiap hari oleh 3 juta. Wah datang sama sing saya sakit. Sakit apa? Lidah saya loh mulai sekarang kok gak bisa yang ngerasa no. Mati rasa. Kata sing sene ke asistennya. Melan kasih obat nomor 7. Wah dikasih kayak permen hitam ya. Ini coba dimut. Begitu dimut sodok suwe. Loh sing saya kok rasanya tai kambing. Loh memang tai kambing. Oh berarti kamu sembuh ya. Worong oleh 3 juta Saudara ya. Awas kawan kata ya. Besok awas ya. Besok datang lagi. Sing saya sakit. Loh sakit apa? Kok sekarang lupa ingatan? Oh pasti bisa sembuh nek lupa ingatan. Melan kasih obat nomor 7. Loh itu kan tai kambing. Loh berarti kon eling ya. Worong. Tambah ngamuk Saudara. Besok awas kon ya. Besok datang lagi ya. Sing saya sakit. Sakit apa? Mata saya tidak bisa lihat. Wah ini saya tidak bisa sembuh no. Wah katanya sing alternatif. Lumayan oleh 3 juta ya. Wes gini kamu ke dokter mata. Nih tak kasih uang 1 juta. 10 lembar. Begitu diterima. Duh kok ribuan. Duh berarti kayak tok mau tombo ya. Aworok Saudara ya. Ini Saudara ya. Ini sudah datang. Lihat Saudara ayat 26 ya. Tadinya punya uang banyak. Ayat 26. Nah ayat 27 sorry. Ya ayat 26 dulu. Ayat 26. Ya naik 1. Ayat 26. Ya. Nah katanya dia punya uang banyak. Tapi habis semua. Ya. Mari kita akan lihat sekarang ayat 27. Nah kita mulai. Dia sudah mendengar apa? Berarti bukan sekali. Banyak kali. Berita tentang siapa? Pasti ada yang ngomong. Kamu sakit. Datang ke Yesus saya. Yesus bisa nyembuh no. Pasti. Buktinya apa? Dia langsung berangkat ini. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari mana? Dan menjamah apa? Iya sebetulnya ini jumbai jubahnya. Ya, yang benar itu jumbai jubahnya. Jadi dia, wis aku tak berangkat. Mari kita lihat kata-kata imannya Saudara yang baca ayat 28. Ayo kita baca bareng ya. Ayat 28. 2, 3. Iya, tuh dia ngomong. Asal ku jamah saja jumbai jubahnya. Aku akan sembuh. Ini kata-kata iman. Apa waktu ngomong gini sudah sembuh? Belum. Tapi dia sudah memperkatakan. Nanti saya megang jumbai jubahnya. Saya akan sembuh. Bukan masalah megang. Tapi dia sudah memperkatakan iman. Katanya firman Tuhan tadi Markus 11 ayat 23. Apa yang kau katakan itu terjadi. Kamu percaya terjadi. Maka itu akan terjadi. Mari kita lihat ayat 29. Kita baca bareng ya. 2, 3. Seketika itu juga berhentilah pendarahnya dan ia merasa apa? Sudah sembuh dari puji Tuhan. Saudara Yesus tidak pernah lihat saudara mau berangkur 20 tahun, 5 tahun, mau sakit 4 tahun lalu, mau sakit kemarin. Selama saat ini ketemu Yesus, Yesus bisa menolong saudara dan saya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Wah Yesus ajaib ya. Saya tidak tahu kondisinya. Apa kalau sekarang dia pakai kursi roda atau dibopong atau ngesot katanya orang Jawa. Tidak tahu. Tapi yang saya tahu Yesus kemana saja banyak orang yang mengerubungi. Ada yang mau sembuh, minta sembuh. Ada yang sudah disembuhkan. Semua pada ikut Yesus. Ada yang mau seperti Sakius mungkin cuma pengen lihat. Ya apa sih modelnya Yesus tumplak blek. Tapi wanita ini saudara dia kerjakan apa yang menjadi perkataan iman. Saya nanti pegang jumbai jubahnya, saya pasti sembuh. Ya begitu megang, katanya Alkitab, seketika itu juga sembuh. Ini saya bawakan jumbai jubah Yesus ya. Nah ini namanya ini talit. Terakhirnya huruf D. Apa saudara? Talit. Ya. Semua saudara kita orang Yahudi, urusan keagamaan pakai ini. Nah, ini biasanya di punggung dipakai ya. Tapi kadang dipakai di mana? Kepala ya. Shalom. Nah ini saudara, laki perempuan sama. Kalau urusan keagamaan, ke gerejanya namanya sinagog. Apalagi kalau saudara mereka jalan baca Taurat maupun kitab Zabur atau Mazmur. Badannya goyang. Misalnya ya Mazmur 231. Mazmur 231, Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Ya, nah apalagi kalau sudah di tembok ratapan kelihatan.
Di tembok ratapan mereka meratap. Kapan dibangun lagi bait suci ketiga, nangis ya, nah goyang. Ya saya bawa rombongan cuma ke Israel, nah ini ya orang Samarinda, beli ini talit. Pas sampai tembok ratapan, Pak Sam boleh dipakai? Oh boleh, saya ikuti ya. Begitu dipakai, goyang buanter. Loh Pak, coba banter. Enggak Pak, begitu tak pasang ke otomatis goyang dewe aja. Modelmu tak punya ya. Nah ini saudara ya, ada 4 ini. Lihat saudara, 1, ini jubah. 1 ya, ini 2, ini ya 3, ini 4. Ini ada ikatan-ikatannya. Nanti kalau saudara sekolah teologi diajari. Nah, bukan masalah megangnya. Tapi wanita ini dia pegang janji firman Tuhan. Dia pegang janji Tuhan. Waktu dia pegang, terjadi kesembuhan. Kalau tadi Daud bicara punya pengalaman dengan Yesus. Perempuan ini belum berpengalaman. Tapi waktu dia pegang janji Tuhan, terjadi pertolongan Tuhan. Saudara malam hari ini, saya cuma ingin janji-janji apa firman Tuhan yang saudara terima. Ah itu pegang, kemudian perkatakan iman saudara. Kalau saudara sakit oleh bilur-bilurnya, kita menjadi apa? Sembuh. Nah waktu saudara tahu, saya pegang sekarang janji firman Tuhan. Oleh bilur-bilurnya, saya pasti sembuh. Saudara mau mulai memperkatakan, saya pasti sembuh. Saya pasti sembuh. Nah itu kata-kata iman. Jadi hari ini kita harus praktek. Kerjakan bagian kita. Daud kerjakan bagiannya. Tapi urusan mujizat, pertolongan Tuhan, itu arealnya Tuhan. Jadi waktu Daud ngambil batu, waktu dia mulai berkata, itu bagiannya Daud. Saudara, waktu perempuan ini berangkat, karena dia berkata, nanti saya pegang jubahnya, saya pasti sembuh. Dia lakukan. Coba 4 tahun lalu, waktu kita megang, izin mendirikan bangunan. Kita hanya lihat terus, tidak pernah melakukan. Hari ini tidak ada lantai 9. Tapi waktu kita lakukan, terjadi pertolongan Tuhan. Jadi saudara, ayo dipraktekno. Pasti bisa, ya. Pasti bisa. Saya punya anak Belinda Christina, ya. Setelah juara 1 MasterChef, saya tanya, Bel, kamu maunya ya apa? Nanti ayolah Pak, habis kawin aja aku buka resto. Baru ngomong bulan depannya sudah dapat resto. Ya akhirnya buka itu di bawah Bull. Saya mulai tanya, Bel, ya apa? Wah puji Tuhan Pak. Iya. Kemudian, wah kelihatannya ada yang ganggu. Nah saya mulai ngomong, siapa aja hari ini yang diganggu? Baik itu oleh kuasa gelap, apa aja. Harus mulai memperkatakan. Saya miliknya Yesus. Saya pasti diberkati Tuhan. Saya pasti ditolong. Saudara harus ngomong, biar setan dengar. Kenapa? Ada kata-kata iman yang kita sampaikan. Dan itu kalau kita percaya terjadi, maka itu akan terjadi. Jadi malam hari ini, ayo praktek. Semua bisa. Ya, jangan saudara nanti anaknya nakal ya, ini nakal, bodoh lagi. Kati dadi opo kon? Oh tenanan, kati dadi opo, gak dadi. Jangan mulai sekarang bilang, pasti anakku hebat. Pasti diberkati Tuhan. Pasti ditolong Tuhan. Kita angkat tangan kanan kita, sehingga ngangkat kelek mambu. Ya, bilang ya, yes oke pasti. Sebentar, yes oke pasti. Iya. Percaya hari ini terjadi? Iya. Saya kemarin bawa buku 300. Ini Pak Gideon yang nyetak buku saya seri 1 sampai 10, terus tambah sekarang 11 sampai 20. Seri tentang iman. Saya kemarin cuma bawa 300. Jadi tadi malam khotbah terakhir enggak jualan wis. Habis ya. 300 buku loh, jual buku 1 loh angel loh. Apalagi itu isi 5-10 berarti 3.000 buku ya. Pak Gideon, iya. Saya selalu memperkatakan payu iki ya. Laku ini, laku. Jangan saudara nanti buka toko ya, begitu buka, kita sepi, sepi sungguhan. Ya, jangan. Ayo kita bangkit berdiri. Saya percaya hari ini semua bisa praktek. Ya, kalau saudara sudah ngalami dengan Tuhan seperti Daud, perkatakan, saya pernah punya pengalaman. Kalau seperti perempuan pendaran ini, belum pengalaman. Tapi saudara sudah dengar berita-berita tentang Yesus. Ada janji-janji firman Tuhan yang kita dengar, kita pegang, kita baca, pegang janji itu. Apa saja. Kalau saudara hari ini merasa kekurangan, ada Yohanes 10 ayat 10b. Yesus datang bukan hanya memberi hidup, hidup yang berkelimpahan. Pegang, saya pasti diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Saudara mungkin hari ini merasa stres. Mazmur 23 ayat yang ketiga.
Ya, ia selalu memberi semangat, menyegarkan jiwaku. Oh, saya pegang janji Tuhan. Pasti saya segar, pasti saya sehat. Ayo saudara, kita pejamkan mata. Saya percaya malam ini, apa yang tidak bisa, Yesus jadikan bisa. Yesus sudah praktek, mari kita juga akan melakukannya. Saya beri waktu saudara yang ada di rumah, yang ada di gereja ini. Saudara mulai memperkatakan kata-kata iman yang positif, yang cocok sama firman Tuhan. Jangan ada lagi keluar kata-kata yang negatif. Mari saudara kita mulai katakan kata-kata iman. Mungkin ada di sini punya anak belum dapat jodoh. Bilang, saya pasti lihat anak saya punya jodoh. Mungkin saudara ada yang sakit, bilang saya pasti sembuh. Saudara ada yang belum punya sepeda motor, saya akan diberkati Tuhan. Saya akan miliki sepeda motor. Silakan saudara. Mari kita memperkatakan iman kita. Saya percaya malam ini Yesus ada bersama kita. Mari kita sama-sama berdoa. Kami percaya Tuhan, sesuai janji firman-Mu, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Apa yang kami katakan, kalau kami percaya itu terjadi, maka itu akan terjadi. Dan hamba-Mu lepaskan berkat dalam nama Yesus. Semua yang ikut ibadah ini sudah ditolong oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.